Haleluya. Saya ingin melanjutkan akan firman Tuhan hari ini di dalam tema kita, di dalam tahun ini, di dalam hal togetherness, di dalam hal kebersamaan. Biarlah di dalam kehidupan kita, kita boleh selalu bersama-sama boleh merenungkan akan firman Tuhan, apa yang Tuhan bicarakan hari ini untuk kehidupan kita semua. Ada amin saudara? Ada suatu saat bahwa si iblis ingin menjual akan semua akan peralatan dia. Iblis ingin menjual semua peralatan dia, tapi satu hal saudara, ya, yang dituliskan oleh iblis, yang dimana dikatakan not for sale. Maka dari itu ada orang yang melihatnya, maka dari itu bertanya kepada iblis, iblis, kenapa kamu tuliskan not for sale untuk alat yang itu? Iblis berkata bahwa yang itu satu-satunya yang paling canggih, yang tidak akan tersisihkan oleh apapun juga, yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Oleh sebab itu ditanyakan kembali, apa itu yang sebenarnya yang tidak dijual itu? Dan iblis katakan, yaitu discouragement. Sesuatu discouragement, ya, yang mana iblis sampai saat ini tetap pakai untuk kehidupan saudara dan saya, untuk menghancurkan akan kehidupan kita. Iblis berusaha melalui discouragement, berusaha untuk melemahkan akan kehidupan kita. Seringkali kita merasa kuat, tetapi pada saat discouragement itu datang, kita menjadi ciut. Discouragement itu datang, kita menjadi kecewa. Discouragement itu datang, kita menjadi gentar. Kita tidak dapat melakukan, bahkan tidak dapat melakukan apa-apa. Seringkali karena discouragement yang iblis taruh, yang iblis letakkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh pikirkan sejenak, kadangkala di dalam kehidupan kita, sesuatu yang besar yang ada di dalam kehidupan kita, mungkin pada saat saudara berbisnis, saudara mendapatkan sesuatu bisnis yang besar, atau pekerjaan yang besar. Sering apa yang saya sendiri juga hadapin saudara. Pada saat saya menerima akan tanggung jawab yang besar, wah pertamanya saya excited, tapi satu saat bisa terjadi di dalam pikiran saya merasa discouraged. Kenapa? Karena seringkali kadang salah saya berpikir, gimana untuk melakukan akan semuanya ini. Seringkali di dalam sesuatu yang besar, mungkin di dalam bisnis saudara mendapatkan sesuatu tender yang besar. Kadangkala di dalam sesuatu yang besar itu bisa juga mendiscourage kita. Kadangkala di dalam sesuatu hal yang terkecil pun, pada saat saudara mungkin tidak mempunyai bisnis, pada saat saudara tidak mempunyai pekerjaan, saudara pun terdiscourage. Karena apa? Karena mungkin tidak mendapatkan income. Sesuatu besar, sesuatu yang kecil, kadangkala bisa membuat kita ada sesuatu discouragement yang iblis bisa masukkan di dalam kehidupan kita. Di dalam banyak hal, ada orang-orang yang saya lihat mempunyai anak, bisa terdiscourage saudara. Bagaimana nanti memberi makan, bagaimana nanti membiayain, bagaimana membesarkan, bagaimana anak ini nanti kalau sudah dewasa. Ada sesuatu discouragement sometimes terjadi di dalam kehidupan kita. Orang yang tidak mempunyai anak juga akan terdiscourage juga. Nanti akan hidup lonely dan lain sebagainya. Discouragement demi discouragement seringkali terjadi di dalam kehidupan setiap daripada kita. Tetapi kita boleh mengucap syukur. Di dalam segala discouragement yang ada, di situ Tuhan juga memberikan encouragement. Ada amin saudara. Meskipun kita menghadapi banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang mendiscourage kita, yang melemahkan akan kehidupan kita. Tetapi justru Tuhan yang setia itu juga memberikan encouragement di dalam kehidupan kita. Di mana encouragement daripada Tuhan? Mari kita lihat kanan kiri saudara. Lihat kanan kiri saudara. Depan, muka, belakang saudara boleh lihat. Disitulah Tuhan memberikan encouragement. Katakan kepada sebelah saudara, yes, you are. Ya. Sebelah kita, saudara-saudara kita,
Tuhan membawa kita bersama-sama karena Tuhan mau untuk kita encourage satu dengan yang lain. Ada amin saudara. Dunia ini melemahkan kita, keadaan melemahkan kita, segala sesuatu yang terjadi melemahkan akan kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara kita yang ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, kita bersama-sama, Tuhan memberikan kita bersama-sama supaya terjadi encouragement satu dengan yang lain. Ada amin saudara. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-11. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Therefore, encourage one another. Tuhan memerintahkan melalui Rasul Paulus, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk encourage satu dengan yang lain. Ada amin saudara. Kita bersama-sama, kita ada hubungan satu dengan yang lain, bukan untuk memberikan sesuatu discouragement. Saudara, kalau saya boleh memberikan sesuatu ilustrasi. Di dalam setiap saudara menerima akan undangan, khususnya bagi orang yang di Indonesia, saudara menerima undangan, kadangkala di situ kado dicoret. Di undangannya, bunga dicoret. Kalau saya boleh katakan, untuk saya mengundang saudara bisa hidup bersama-sama dengan saya, discouragement juga saya coret saudara. Kita nggak butuh discouragement lagi. It's enough. Amin. Dari dunia ini sudah cukup untuk mendiscourage kita. Kita tidak perlu untuk adanya discouragement dari saudara-saudara kita yang lain. Ada amin saudara. Di dalam kehidupan kita, kita tidak membutuhkan discouragement. Kita membutuhkan encouragement dari saudara-saudara kita yang lain. Ada amin saudara. Oleh sebab itu biarlah seperti Rasul Paulus katakan, encourage one another. Encourage untuk kita memberikan sesuatu encouragement kepada yang lain. Mereka yang lemah kita boleh kuatkan kembali. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini, saya ingin membawakan bawa Barnabas ada di dalam kebersamaan kita. Bawa Barnabas. Barnabas dikatakan di dalam kitab, mari kita buka bersama-sama. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang keempat. Saya senang sekali karena tema kita together, dan kita banyak membaca, membahas di dalam kitab Kisah Para Rasul. Oleh sebab itu saya menemukan apa yang dikatakan di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-36. Pasal yang keempat ayat yang ke-36. Saudara yang sudah menemukannya katakan amin. Amin. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Barnabas artinya yaitu anak penghiburan. Sesuatu yang luar biasa. The son of encouragement. Barnabas artinya adalah anak penghiburan. Sesuatu ada yang luar biasa di dalam nama daripada Barnabas. Tidak hanya sekedar namanya saja, tetapi Barnabas memang di dalam kehidupannya sesuai dengan namanya, yaitu anak penghiburan yang bisa memberikan penghiburan kepada yang lain. Barnabas sesuai dengan namanya memberikan sesuatu encouragement, mengangkat orang lain yang hidupnya di dalam kelemahan. Barnabas bisa menghiburnya, bisa mengangkatnya. Sesuatu yang indah di dalam kehidupan Barnabas. Maka dari itu, tema yang saya berikan hari ini, bawa Barnabas. Berapa banyak mau membawa Barnabas di dalam togetherness kita? Di dalam kebersamaan kita, di dalam spirit kebersamaan kita, biarlah setiap daripada kita membawa akan penghiburan itu ada di dalam spirit kebersamaan ini. Di dalam kebersamaan kita, satu dengan yang lain, biarlah ada penghiburan. Ada sesuatu
yang mana kita bisa membangun akan orang lain. Bagaimana kita memberikan akan encouragement. Saudara, seringkali kita nggak mengerti bagaimana kita memberikan encouragement. Encouragement kita pikir pada saat kita ada sekedar bicara. Sebenarnya encouragement Tuhan telah memberikan di dalam kehidupan kita. Melalui apa? Roh yang dikatakan. Tuhan katakan bahwa aku akan mengirimkan, aku akan memberikan, ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang apa? Penolong. Ya, seorang penolong, roh penghibur. Roh penghibur yaitu apa? Roh Kudus. Roh Kudus diberikan untuk menghibur kita. Dan dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, dikatakan bahwa seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu. Supaya ia menyertai. Bagaimana kita bisa memberikan encouragement kepada seseorang kalau kita ini bersama-sama dengan orang itu. Ada amin saudara. Kalau kita ini bersama-sama kita bisa encourage yang lain. Saya ingin memberikan ilustrasi. Last week Daniel, sekarang Kevin Silitonga bisa maju ke depan. Ya. Please come forward. Encouragement pada saat kita mau berjalan bersama-sama. Pada saat dia mau jatuh, kalau saya dekat dengan dia, saya bisa menopang, bisa mengangkat dia. Encouragement berarti ada sesuatu keinginan di dalam kehidupan kita untuk mau bersama-sama. Seringkali kita tidak bisa men-encourage orang. Kenapa? Karena kita tidak mau masuk di dalam problem yang dihadapin. Roh Kudus tahu kelemahan kita. Oleh sebab itu dikatakan, Roh Kudus yang akan menyertai kita. Ada amin saudara. Di dalam perjalanan kita, Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita. Yang mana akan menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Di dalam kehidupan kita, kita sering hanya sekedar menasihatin and then that's it. Tapi sedangkan encouragement yang benar, kita belajar daripada Roh Kudus. Silakan duduk, thank you. Kita belajar daripada Roh Kudus. Yaitu bersama-sama mendukung, memberikan dorongan. Mau hidup secara bersama-sama. Seperti apa yang Roh Kudus lakukan di dalam kehidupan kita. Kita belajar daripada siapa? Daripada anak penghiburan. Yaitu siapa saudara? Siapa saudara? Barnabas. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Di dalam ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27, setibanya dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-26-27, dikatakan, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri dengan murid-muridnya, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ayat 27 dikatakan, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bahwa Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar dan di Damsyik dalam nama Yesus. Di situ sesuatu cerita bahwa rasul-rasul tidak bisa menerima akan Saulus. Saulus dikenal sebagai seorang yang mana memusuhi akan orang-orang Kristen sebelumnya. Saulus adalah seorang yang menganiaya akan murid-murid Tuhan. Oleh sebab itu rasul-rasul tidak percaya kepada dia. Rasul-rasul semua takut. Nanti ada sesuatu agenda mungkin di dalam kehidupan Saulus. Oleh sebab itu rasul-rasul pada takut. Tetapi Barnabas yang tahu, mungkin pada saat Paulus menerima
Yesus Kristus, mungkin Barnabas ada di tempat itu karena dikatakan di situ bahwa Barnabas di situ melihat Tuhan di tengah-tengah jalan. Ya, bagaimana Saulus melihat Tuhan dikatakan. Saya nggak tahu dengan pasti, tetapi Barnabas dia bisa benar-benar mengerti akan Saulus. Dia mengerti bahwa Saulus benar-benar hidup di dalam sesuatu pertobatan. Oleh sebab itu dikatakan Barnabas menerima akan Saulus. Menerima dia dan membawa kepada rasul-rasul. Dia bersama-sama dengan Saulus. Tidak hanya sekedar memberikan rekomendasi, tetapi Barnabas memberikan akan waktunya untuk bersama-sama dengan Saulus. Sehingga dia bisa membela akan Saulus. Dia bisa memberikan kebenaran apa yang terjadi di dalam kehidupan Saulus. Untuk semua rasul tidak takut kepadanya. Sesuatu yang dilakukan oleh oleh Barnabas di hadapan daripada para rasul. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, kita melihat akan hal yang lain. Di dalam pasal yang ke-11, di dalam ayat yang ke-22, dikatakan, pasal yang ke-11, ayat yang ke-22, dikatakan, maka sampailah kabar tentang mereka kepada jemaat Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Ayat 23, setelah Barnabas datang melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasehati. Rasul Barnabas memberikan encouragement, dikatakan encourage them all. Barnabas memberikan encouragement. Di situ dikatakan ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana pada saat Barnabas melihat sesuatu perubahan terjadi di Antiokhia, orang-orang berapi-api. Dia mau diutus, dia willing untuk pergi, untuk mendekat kepada murid-murid Tuhan di Antiokhia. Dia memberikan akan waktunya untuk mendekat kepada mereka. Sehingga apa? Sehingga Barnabas sendiri bisa memberikan encouragement. Bisa memberikan sesuatu dorongan kepada murid-murid Tuhan di sana. Supaya apa? Supaya tetap terus hidup di dalam jalan Tuhan. Supaya hidup di dalam kebenaran. Sesuatu yang Barnabas lakukan. Dia ada sesuatu kemauan untuk pergi, mendekat, mengajarkan, untuk memberikan benar-benar sesuatu dorongan. Sesuatu yang kita boleh belajar di dalam kebersamaan kita. Setiap daripada kita membutuhkan akan encouragement. Ada amin saudara. Setiap daripada saudara. Saya percaya setiap daripada kita membutuhkan akan encouragement. Kalau kita boleh melihat di situ bahwa Barnabas, anak penghiburan itu, dia bisa menghibur akan murid-murid Tuhan. Mendorong, bahkan dikatakan kalau saudara lihat bahwa Barnabas tinggal di dalam ayat yang ke-26. Barnabas tinggal 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Sampai di Antiokhia lah dikatakan murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Barnabas memberikan akan waktunya. Di dalam kehidupan kita, kita mau memberikan encouragement kalau kita mau hidup bersama-sama. Kalau kita mau mendekatkan diri kita. Seringkali justru kadangkala kita bersama-sama menyelami akan problem seseorang. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengangkat akan orang itu. Seringkali kita melakukan, tangan kita harus kotor, kalau saya boleh katakan. Untuk apa? Untuk kita bisa menolong akan mereka. Kita mau untuk mengulurkan tangan kita, untuk bisa menolong akan mereka. Barnabas seorang yang luar biasa. Enggak banyak
di antara kita memakai nama Barnabas, tetapi sebenarnya Barnabas, ya, seperti namanya, anak penghiburan. Anak penghiburan. Luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Barnabas. Ya, di situ kita juga bisa melihat bagaimana kehidupan daripada Barnabas. Barnabas, dia orang yang saya boleh katakan invest banyak di dalam kehidupan Saulus. Barnabas begitu banyak dia invest. Pada saat dia diutus ke Antiokhia, dikatakan di dalam pasal yang ke-11 bahwa Barnabas di situ dia mengundang akan Rasul Paulus untuk bersama-sama dengan dia. Di dalam ayat yang ke-25, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya kemana saudara? Ke Antiokhia. Di Antiokhia, Barnabas memberikan akan uluran tangannya. Bagaimana untuk menjadikan Saulus menjadi Paulus. Menjadi bapa daripada gereja. Menjadi seorang rasul bagi gereja Tuhan. Sesuatu yang ditaruh di dalam kehidupan daripada Saulus untuk menjadi Paulus. Sesuatu yang luar biasa. Bahkan dikatakan dalam ayat 26, mereka spend time bersama-sama. Barnabas bagaimana memuridkan akan Saulus. Bagaimana untuk mengajar kepada Saulus. Bagaimana untuk membawa di tengah-tengah akan jemaat. Supaya mereka tidak takut lagi kepada Saulus. Sebagai seorang yang menganiaya orang-orang Kristen. Meyakinkan bagaimana Saulus telah diubah oleh Tuhan kehidupannya. Barnabas invest. Memberikan sesuatu yang besar di dalam kehidupan daripada Saulus. Sesuatu yang luar biasa. Yang Barnabas berikan kepada Paulus pada saat itu. Kalau kita boleh melihat di dalam pasal yang ke-13. Di dalam the first journey daripada Rasul Paulus. Di situ dikatakan di dalam pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Dikatakan bahwa let me see. Dikatakan pada waktu itu dalam jemaat Antiokhia ada beberapa nabi yang ya, dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke berapa ini? 15, pasal yang ke-15. Di dalam pasal yang ke-15 dikatakan di dalam ayat yang ke-36 dan ke-39, tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberikan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Ayat yang 37, Barnabas ingin membawa Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia, yang tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Di dalam the first journey, Yohanes Markus, perjalanan daripada Rasul Paulus yang pertama, pada saat di Pamfilia, bahwa Yohanes Markus ini meninggalkan akan pelayanan begitu saja. Oleh sebab itu Rasul Paulus tidak menyukai apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Yohanes Markus. Oleh sebab itu, di dalam the second journey, di dalam pasal yang ke-15, bahwa saat Barnabas ingin membawa akan Yohanes Markus, Paulus menolaknya. Karena tidak baik untuk membawa seorang yang sudah pernah gagal. Tetapi puji Tuhan, keputusan bukan hanya keputusan daripada Barnabas pun membuat sesuatu keputusan
untuk tetap membawa akan Yohanes Markus. Barnabas tetap membawa, sehingga ada sesuatu perpisahan antara Barnabas dengan siapa? Dengan Paulus. Ada sesuatu perselisihan pada saat itu. Karena Paulus ingin mendisiplin akan Yohanes Markus, tetapi Barnabas seorang yang dikatakan anak penghiburan. Justru encouragement dibutuhkan pada saat orang-orang seperti Yohanes Markus. Seorang yang gagal, yang dicap gagal oleh Rasul Paulus. Sebagai orang yang meninggalkan pelayanan begitu saja. Yang seharusnya dia bersama-sama. Tetapi Yohanes Markus meninggalkan akan pelayanan. Dia main kabur begitu saja. Oleh sebab itu Paulus cap dia sebagai orang yang gagal. Tetapi orang yang gagal demikian, justru Barnabas ingin membawanya. Ingin membawanya. Sehingga kalau saudara lihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-11. Mari kita buka bersama-sama. Ayat yang ke-14 apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius. Ayat yang ke-11 dikatakan dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus sebab ia dikatakan jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena perjalanannya penting bagiku. Rasul Paulus sendiri berkata, ya, pada saat itu hanya Luke dia katakan, get Mark, bawa Markus dan bawa dia karena he is helpful. Kenapa Markus menjadi seorang yang helpful? Karena anak penghiburan yang memberikan encouragement kepada Markus. Karena Barnabaslah yang membawa, yang sudi untuk membawa Markus, yang sudi untuk mengangkat Markus kembali ada di dalam pelayanan. Yang sudi untuk membawa Markus, untuk membangkitkan dia kembali. Oleh sebab itu, Rasul Paulus pun mengakuin. Sehingga dia berkata, begitu helpful. Markus sebagai seorang yang helpful, sebagai seorang yang berarti di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Barnabas memberikan encouragement. Barnabas mau bersama-sama dengan orang yang gagal. Dengan orang yang membutuhkan, orang yang lemah pada saat itu, sebagai orang yang gagal, sebagai orang yang tidak berhasil, Barnabas mau bersama-sama dengan mereka. Biarlah di dalam kehidupan kita, Tuhan memanggil untuk hidup kita bersama-sama, untuk kita bisa encourage satu dengan yang lain. Ada amin saudara. Tidak peduli saya katakan tadi, tidak peduli orang tua, orang muda, seorang pemimpin, seorang mungkin pelajar, mungkin seorang bos dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kalau saudara seorang pastor pun, seperti saya pun membutuhkan encouragement. Ada amin saudara. Tidak peduli siapapun juga, selagi daging kita, selagi kita masih hidup di dunia ini, selagi daging kita masih nempel, setiap daripada kita membutuhkan encouragement. Jangan dipikir bahwa mereka orang tua kita pun membutuhkan encouragement daripada kita. Ada amin saudara. Dengan kelakuan kita, dengan tindakan kita sudah memberikan encouragement kepada mereka. Apalagi kalau kita bisa memberikan dorongan dengan perkataan, dengan perbuatan kita, dengan apa yang kita punya, kita mendorong akan orang tua kita. Saya percaya orang tua kita pun membutuhkan akan sesuatu encouragement. Saudara, di dalam kehidupan daripada Joshua, kita kenal Joshua seorang panglima yang luar biasa. Ada amin saudara? Ya, dia yang membawa akan umat orang-orang Israel berhasil untuk masuk ke Kanaan.
yang berhasil mengalahkan akan Jericho. Tetapi apa perkataan daripada Musa? Perkataan daripada Musa yang dikatakan di dalam kitab Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-38. Dikatakan Joshua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat. Encourage him. Dikatakan sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai memiliki negeri itu. Joshua, seorang pemimpin, seorang yang luar biasa. Musa berkata, ya, berilah kepadanya semangat. Berilah kepadanya encouragement. Tidak peduli berapa besar ukuran kita, badan kita, umur kita, setiap daripada kita membutuhkan encouragement. Ada amin saudara. Saya akan tutup dengan suatu cerita. Ada seorang yang bernama, ya, mungkin saudara nanti akan mengenal siapa dia. Orang yang bernama Jane Knight. Dia dulu berat badannya 214 pound. Seorang wanita, berat badannya 214. Cukup besar. Ada amin saudara? Oleh sebab itu, dia kepingin untuk bisa lose weight. Pada saat dia melihat bahwa dia kira-kira mau menurunkan badannya 50 pound. Dan dia tidak berhasil pada saat itu. Dia mengumpulkan akan teman-temannya untuk memberikan sesuatu dorongan kepada dia. Supaya dia berhasil untuk menurunkan akan berat badannya. Orang ini saat ini mempunyai member lebih daripada 1 million di dalam 24 country dikatakan. Setiap minggu mereka boleh berkumpul bersama-sama. Mereka ya dikatakan di dalam waktu 28 tahun dia mempunyai member 1 million lebih di seluruh dunia di dalam 24 country. Apa yang dia katakan? Ya, yang dia katakan, saya mendapatkan ide ini karena saya melihat bahwa di suatu taman, dia melihat bahwa seorang anak kecil yang main ayun-ayunan, pada saat dia didorong sekali, anak itu dapat mengayun akan dirinya secara terus-menerus tanpa harus didorong lagi. Dia mendapatkan akan ide ini, bahwa di dalam kehidupan kita, kita memerlukan orang yang dapat mendorong kita. Habis itu kita bisa melakukannya dengan sendiri. Jane mendapatkan sesuatu inspirasi ini. Dan dia membuka Weight Watcher. Yang saat ini terkenal di seluruh dunia. Suatu program diet. Yang mana sering mengadakan sesuatu pertemuan demi pertemuan. Mereka boleh berkumpul bersama-sama untuk mendorong satu dengan yang lain. Untuk memakan akan makanan-makanan yang sehat. Makanan-makanan yang bisa menurunkan akan berat badan. Sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Jane. Dan pada saat itu dia sendiri juga bisa mengajarkan pada orang lain. Untuk memberikan sesuatu encouragement satu dengan yang lain. Kita bisa melihat akan hal ini. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-14. Kami juga menasihatin kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, tetapi hiburlah mereka yang tawar hati. Ada amin saudara. Hiburlah mereka yang tawar hati, doronglah mereka yang tawar hati untuk adanya sesuatu encouragement. Saudara, kita ada di bersama-sama satu dengan yang lain. Bukan hanya untuk rame-rame. Amin saudara. Tetapi untuk kita encourage satu dengan yang lain. Untuk kita bisa mendorong satu dengan yang lain. Ya, biarlah di dalam kehidupan kita, kita boleh memberikan sesuatu dorongan. Kita ada di sini. Kita bersama-sama di tempat ini. Saya percaya
Tuhan memberikan saudara ada di sebelah kanan dan kiri kita untuk saudara dan saya bisa mendorong satu dengan yang lain. Ada amin saudara. Untuk kita bisa mendukung satu dengan yang lain. Dan saya percaya disinilah kekuatan yang Tuhan mau. Kesatuan yang Tuhan mau pada saat adanya sesuatu encouragement. Discouragement memecah belah, tetapi encouragement menyatukan kita. Ada amin saudara?